Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video-video sebelumnya kita telah belajar tentang beberapa hal tentang aplikasi berbasis web ya. Aplikasi berbasis web itu menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Nah, keempat bahasa itu yang umum sering digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web ya. Tapi pada video kali ini kita akan belajar tentang Arduino. Nah, Arduino itu teman-teman perhatikan di layar. Arduino adalah perangkat seperti mini komputer ya. Jadi dalam perangkat ini kita bisa memasukkan bahasa program sehingga perangkat ini dia bisa bekerja untuk kita mengendalikan sesuatu. Misalnya kita menyalakan, mematikan LED ataupun lampu-lampu rumah. Juga berbagai sensor yang bisa kita gunakan dan kita kendalikan melalui Arduino ini. Misalkan sensor panas, sensor suhu ya, sensor temperatur, kemudian sensor asap, sensor jarak. Kita juga bisa menggunakan RFID dan lain sebagainya. Jadi perangkat kecil ini manfaatnya sangat banyak. Kita bisa sebagai alat untuk mengontrol berbagai komponen elektronik maupun elektrik. Kemudian Arduino ini sendiri dia bisa berkomunikasi dengan web server. Misalnya kita punya localhost atau kita punya hosting. Nah, itu dia bisa berkomunikasi, mengirim data dari Arduino ke server kita atau sebaliknya dari server kita mengirim data ke Arduino. Jadi misalnya seperti gini teman-teman. Saya punya satu alat misalkan katakanlah sensor suhu ya. Nah, di sini kita koneksikan dengan sensor suhu, kemudian kita menggunakan bahasa program untuk mendapatkan data suhu ya, data temperatur. Nah, data itu kita kirimkan ke server kita masukin ke database. Nah, nanti pada aplikasi aplikasi yang berbasis web itu kita bikin suatu aplikasi yang bisa menampilkan data real time suhu yang ada pada area tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian sebaliknya kita juga bisa mengirim temperatur, misalnya ada sebuah motor listrik ya. Nah, motor listrik itu kita bisa mendeteksi temperaturnya. Nah, temperatur itu kita kirim ke server. Nah, dari server kita bikin suatu aplikasi berbasis web. Nah, dari situ kita bisa memonitor temperatur dari motor listrik tersebut. Kemudian kita bisa mengaturnya, misalkan pada temperatur tertentu, secara otomatis sistem yang kita buat akan mematikan motor listrik tersebut sehingga tidak terjadi suatu permasalahan yang kita tidak inginkan. Nah, selain daripada itu, Arduino ini juga bisa mendapat data lokasi, latitude dan longitude, di mana posisi Arduino ini berada. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi jarak jauh ya. Jadi misalkan aplikasi tersebut kita pasang pada kendaraan. Nah, secara real time dia akan mengirim data lokasi ke server kita. Nah, sehingga melalui laptop atau melalui komputer atau handphone kita bisa mendeteksi di mana kendaraan kita berada ataupun benda-benda lain yang sering berpindah-pindah tempat. Nah, kita bisa menggunakan alat ini untuk mendeteksi di mana alat itu berada. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali manfaat daripada Arduino ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti tutorial yang ada di video ini, umumnya itu menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JavaScript, Python. Nah, kali ini kita akan menggunakan bahasa C++. Nah, uniknya dari bahasa C++ ini, dia bisa melakukan suatu perintah kepada perangkat keras ya. Kalau misalnya HTML, CSS, PHP, dan JavaScript, itu dia untuk membangun suatu software ya. Tapi kalau C++ ini
dia bisa memerintahkan hardware, dia bisa mengendalikan hardware. Misalkan dia perintahkan pada pin, suatu pin ya, di sini kan ada pin digital, pin analog. Nah misalkan dia perintah pin digital 1, kamu menyalakan lampu, atau pin digital 2, kamu membuka pintu. Nah, jadi kelebihan daripada C++ ini, dia bisa mengendalikan hardware atau perangkat keras yang ada pada Arduino. Nah, teman-teman lihat yang hitam-hitam ini adalah pin-pinnya, di sini adalah pin digitalnya, di sini ada pin analognya. Jadi dia berkomunikasi dengan perangkat kerasnya, dia mengatur perangkat kerasnya untuk melakukan sesuatu. Nah sekarang coba kita lihat pada Wikipedia ya. Jadi C++ ini adalah bahasa programan komputer yang dibuat oleh Benjamin Strostrup, susah juga namanya ya, yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bell Labs, Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya yaitu B. Nah, jadi bahasa ini seperti yang tadi saya katakan, dia bisa bekerja untuk memerintahkan hardware atau perangkat keras. Jadi kita bisa mengendalikan berbagai perangkat elektronik maupun elektrik melalui komputer yang terhubung dengan Arduino ini. Jadi komputer kita juga bisa bikin suatu aplikasi berbasis web. Jadi misalkan yang seperti teman-teman sudah bikin ya, di situ kita bisa bikin berbagai tombol. Misalnya di suatu aplikasi web itu kita bikin tombol untuk nyalakan lampu, kita klik maka lampu akan menyala. Kemudian kita bikin tombol untuk matikan lampu, kita klik lampu akan mati. Nah itu pun juga bisa menggunakannya jarak jauh. Jadi kalau jarak jauh kita akan mengendalikan menggunakan smartphone. Misalnya kita berada di tempat yang jauh, kita bisa mematikan dan menyalakan lampu dari tempat yang jauh. Jadi seperti itu gambaran buat teman-teman tentang Arduino. Nah, kesimpulannya dengan menggunakan Arduino ini kita dapat mengendalikan sesuatu melalui laptop, komputer, ataupun handphone. Dan sebaliknya, melalui Arduino ini kita dapat menganalisis atau kita dapat mengelola suatu data yang dikirim dari Arduino ke server kita, yang dapat kita lihat datanya melalui aplikasi berbasis web yang ada pada laptop, komputer, maupun handphone. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mulai praktek ya, bagaimana cara kita menyalakan lampu atau menyalakan LED. Mungkin nanti awalnya kita yang sederhana dulu, kita akan menyalakan LED. Nah kemudian kita kembangkan lagi bagaimana kita menyalakan lampu dengan voltasi 220 atau lampu yang menggunakan listrik PLN. Nah sebenarnya nanti banyak ya, jadi teman-teman silahkan subscribe dan like. Jadi supaya nanti ada video-video terbaru, teman-teman langsung terupdate ya, dapat notifikasi untuk kita belajar tahapan-tahapan, mulai dari nyalakan lampu, mulai dari kemudian misalnya kita menggunakan RFID untuk absen, atau juga RFID untuk bisa menjadi kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, kemudian ya pokoknya nanti banyak ya, kita bertahap melalui video-video yang nanti akan saya buat. Jadi teman-teman silahkan subscribe supaya mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa share ke teman-teman sehingga banyak orang bisa belajar ya. Dan semoga menjadi manfaat bagi teman-teman juga yang lain yang mendapatkan informasi dari teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Sampai jumpa.